Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Bandar Giardino, NPM 231303136. Di sini saya akan membuat database CLD pesanan roti. Di mana saya sudah membuat dan ini saya tinggal menjelaskan saja. Baik, langsung saja kita ke program codingannya. Kita ke index dulu. PHP koneksi data koneksi ke database. Con sama dengan new MySQL dalam kurung localhost root tanda petik pesanan roti. Membuat koneksi ke database pesanan roti menggunakan MySQL. Cek koneksi. If dalam kurung connect error. Di koneksi gagal. Error yang berarti mengecek apakah koneksi gagal. Jika gagal, program dihentikan dan pesan error ditampilkan. Ambil data pesanan tambah roti. Result con query. Ini menjalankan query-nya. Select PID pemesanan, R nama roti, P nama pemesan, P jumlah, P tanggal pesan, from pemesanan P, join produk roti R on P ID roti sama R ID roti. Yang berarti akan join antara tabel pemesanan alias P dan produk roti alias R. Dan mengambil data dari ID pemesanan dari P, nama roti R, nama pemesan, jumlah tanggal pesan dari P. Tujuannya untuk menampilkan data lengkap pesanan termasuk nama roti berdasarkan ID roti. Echo tanda petik H1 daftar pesanan. Echo P ini digunakan untuk menyediakan link ke tambah PHP untuk menambahkan data pesanan baru. If dalam kurung result no rows lebih dari 0, mengecek apakah ada data yang ditemukan dari hasil query. Jika ada data yang menggunakan echo tanda petik table border 1 LPD 0,8 S margin 0,0 lebih dari tanda petik echo dalam kurung BR. Membuat tabel HTML dengan border. Dan ini nanti adalah header kolom tabelnya yang berisi nomor, nama pemesan, jumlah, tanggal pesan, dan aksi. Aksi ini berisi edit dan hapus. Nanti terlihat hasilnya nanti. Header kolom tabel. Nomor 1 untuk bagian ini yang berarti mengambil data satu persatu dari hasil query disimpan dalam row sebagai array asosiatif. Ini nanti untuk mengisi tabelnya yang dapat ada nama roti, jumlah pemesan, jumlah rotinya, dan angka pesan. Dan ini untuk mengisi aksinya terdapat edit PHP dan hapus PHP. Dan jika tidak ada data, maka yang berjalan adalah else echo belum ada pesanan. Yang berarti mengambilkan data kosong. Con close yang berarti menutup koneksi data. Lanjut ke tambah PHP. Koneksi ke database sama seperti sebelumnya. Con sama dengan new MySQL dan kurung tanda petik localhost tanda petik root tanda petik koma
tanda petik pemesanan roti. Cek koneksi if dalam kurung connect error. Dan untuk bagian ini sama seperti sebelumnya, mengecek apakah koneksi berhasil. Jika gagal, proses dihentikan dan misalnya error ditampilkan. Proses saat form disubmit. Untuk bagian ini, mengecek apakah form sudah dikirim dengan metode post. Ambil data, dan ini datanya akan dimasukkan untuk dari indeks tadi yang berisi ID roti, nama, jumlah, dan tanggal. Dan untuk query dalam kurung tanda petik tambah pemesanan, ini kita memanggil storage prosedur. Menyusun query pemanggil prosedur, terus simpan tambah pesanan dengan parameter dari input user. Itu pesanan berhasil tambahkan. Ini berarti query dijalankan dan apabila berhasil akan muncul pesanan berhasil ditambahkan, dan bila gagal berarti kita tidak bisa menambahkan pesanan atau error. Exit keluar jika berhasil memberikan pesan sukses peslink kembali ke halaman utama, dan jika gagal exit ini tampilkan pesan error. Result query select from produk roti ini mengambil data produk roti untuk drop down seperti tambah pemesanan, echo satu tambah pemesanan, from method ini adalah untuk from tambah pesanan apabila mau ditambahkan lagi. Dan untuk drop down roti kita bisa mengisinya di sini, nama pemesan, jumlah, tanggal, dan tipenya. Koneksi menutup koneksi database setelah selesai digunakan. Kita ke hapus PHP. Sama seperti tadi, PHP koneksi ke database con dengan new MySQL, localhost, root, pemesanan roti. Membuka koneksi ke database pemesanan roti menggunakan username root dan password kosong. Untuk mengecek koneksi, if on connect error, di koneksi gagal, petik on connect error. Mengecek apakah koneksi berhasil. Jika gagal, program akan berhenti dan memberikan pesan error. Ambil dan amankan ID. Mengecek apakah ada parameter ID yang dikirim lewat URL hapus PHP ID. Hapus data jika ID valid. If ID dengan lebih dari 0. Jika lebih dari 0 maka jalankan perintah SKL. Delete from pemesanan where ID pemesanan ID. Artinya hapus satu data dari tabel pemesanan sesuai ID pemesanan. Echo pesanan berhasil dihapus. Ini berarti jika berhasil melakukan pesanan bisa dihapus dan akan kembali ke halaman utama. Echo ID tidak valid. Ini berarti jika ID tidak valid misal kosong, 0 atau bukan angka, tampilkan pesan error. Dan untuk close ini adalah menutup koneksi ke database. Kita lanjut ke edit PHP. Sama dengan tadi, koneksi ke database, sama dengan MySQL, localhost, root, kosong, ada petik, pemesanan roti. Yang berarti membuka koneksi ke database pemesanan roti. Untuk cek koneksi,
connect error sama juga. Jika koneksi gagal, program dihentikan dan pesan error ditampilkan. Ambil dan amankan ID dari URL. Mengambil parameter dari URL, misalnya edit PHP. Proses saat form disubmit. Ini artinya mengecek apakah form sudah disubmit lewat metode post. Artinya user sedang menyimpan perubahan. Dan kita mengambil dan amankan data form lewat ID roti, nama, jumlah, tanggal. Ambil data yang dikirim dari form dari teks nama tanggal diamankan dengan rel escape string. Angka ID roti berubah menjadi integer. Query update ke tabel SKL dengan update pemesanan, set ID roti, nama pemesan, jumlah, tanggal pesan, where ID pemesanan. Menyusun SKL untuk mengupdate data berdasarkan ID pemesanan. If count query SKL. Echo pesanan berhasil diubah. Echo gagal mengubah pemesanan. Jika update berhasil, tampilkan pesan sukses dan link kembali ke halaman utama. Jika gagal, tampilkan pesan error. Exit digunakan agar kode di bawahnya tidak dijalankan setelah submit. Ambil data pesanan yang akan diedit. Produk query select from produk roti. Mengambil data dari database berdasarkan ID untuk ditampilkan di form. Form edit pemesanan. Echo edit pemesanan, echo form method, echo roti select name, edit roti required, will row selected. Menampilkan pilihan roti sesuai data sebelumnya akan otomatis dipilih. Dan untuk input data lainnya seperti nama pemesanan, jumlah, tanggal, seperti ini. Dan untuk koneksi selesai, kita menggunakan count plus ini untuk menutup koneksi ke database. Lanjut ke config PHP. Nah, berarti mengoneksikan database. PHP konfigurasi koneksi database. Host localhost, user, root, passwordnya kosong, dari password hanya username aja, root, databasenya nama, yaitu pesanan roti. Membuat koneksi MySQL, host, user, password, database. Buat koneksi menggunakan library MySQL. New MySQL akan mencoba dihubung dengan database dengan parameter yang diberikan. Dan untuk mengecek koneksi apakah berhasil, if koneksi error, di koneksi gagal, sama seperti yang ada di mengecek apakah koneksi gagal. Jika gagal, menambahkan pesan dan hentikan proses script dengan di. Dan ini bentuk database-nya yang di PHP Mailchimp saya masukkan di sini. Tabel produk roti. Sekali lagi, ini database-nya sudah jadi, dan saya hanya membantu menjelaskan dari langkah awal. Tabel produk roti, create tabel produk roti, ID roti, in, auto increment primary key, nama roti, varchar 100, harga, in. Untuk tabel pemesanan, create tabel pemesanan, ID pemesanan, in, auto increment primary key, ID roti, in, nama pemesan, varchar, jumlah, in, tanggal pesan, date, foreign, ID roti, reference produk roti, ID roti. Untuk prosedur tambah pemesanan, gunakan delimiter. Create prosedur tambah pemesanan, in p ID roti, in p nama pemesan, varchar 100, in p jumlah, int, in p tanggal, date. Insert into pesanan ID roti, nama pemesan, jumlah, tanggal pesan, values dalam kurung p ID roti, p nama pemesan, p jumlah, p tanggal, and delimiter. Function data pesanan roti. Create function data pesanan roti dalam kurung roti ID in returns in data main state
Begin declare total in select sum jumlah into total from pemesanan where ID roti dengan roti ID return if null total 0 and selesai. Log pemesanan dan trigger create tabel log pemesanan ID log in auto increment primary key ID pemesanan in waktu log link step default on link step. Create trigger press start log pemesanan after insert on pemesanan for s row in insert into log pemesanan dalam kurung ID pemesanan values dalam kurung new ID pemesanan and delimiter. Dan ini untuk mengisi data produk rotinya yang akan ditampilkan di PHP adminnya nanti. Insert into produk roti, nama roti, harga, values. Sini saya memasukkan roti coklat dengan harga 5.000, roti keju 6.000, roti sosis 7.000. Dan ini untuk menambah pemesanan awal gunakan prosedur call. Namanya call nambah pesanan Budi pesan 2 2025 bulan 7 tanggal 1. Call nambah pemesanan 2 Ani bulan 1 2025 bulan 7 tanggal 1. Kita cek ke PHP adminnya. Di sini saya menggunakan Laravel, tidak menggunakan Exam. Pastikan Laravelnya menyala dulu. Kita coba matikan dulu. Saya nyalakan. Nah, muncul seperti ini. Masukkan username root. Passwordnya kosong, kita login. Kita tunggu dulu. Nah, sudah masuk di PHP adminnya. Kita masuk ke pesanan roti. Di sini ada dua tabel seperti yang kita sudah buat di VS Code tadi. Ada pemesanan dan tabel produk roti. Nah, di mana tabel pemesanan? Memiliki ID pemesanan, ID roti, nama pemesan, jumlah, dan tanggal pesan. Dan untuk produk roti memiliki struktur ID roti, nama roti, dan harga. Dan untuk produk roti dulu ya. Nama rotinya roti coklat harga 5.000, nama roti keju harga 6.000, roti sosis harga 7.000. Dan untuk pemesanan ada nama pemesanan Budi jumlah 2 tanggal pesan 2025 bulan 7 tanggal 1, Ani jumlah pesan 1 2025 bulan 6 tanggal 30, Joko jumlah pesan 4 2025 bulan 7 tanggal 2. Nah, ini ada sedikit kekeliruan ini. Tadi Ani Budi pokoknya belum kita masukkan. Call tambah pesanan Ctrl V.
Joko, 4 5 tanda petik 1 tanda petik selesai. Maaf tadi ada kekeliruan, nama Joko belum dimasukkan. Kita langsung buka pesanan roti SKL. Kita coba untuk menampilkan nama, harga, tanggal pemesan, dan jenis rotinya. Dan saya sudah menyalinnya. Langsung saja kita buka lokalhost pesanan rotinya untuk memasukkan waktu saja. Nah, ini adalah hasil dari database pesanan roti yang menampilkan daftar pesanan, tambah pesanan, nama roti coklat, nama pesan Budi, jumlah 2, tanggal pesan 2025, bulan 7, tanggal 1, nama roti keju, nama pesan Ani, jumlah 1, tanggal pesan 2025, bulan 6, tanggal 30, nama roti sosis, nama pemesan Joko, jumlah 4, tanggal pesan 2025, bulan 7, tanggal 2. Dan ini aksinya kayaknya belum bisa karena belum ditaati passwordnya, edit ya belum bisa. Kalau untuk hapus bisa tapi jangan ya. Dan untuk tambah pemesanan juga belum bisa. Baik, itu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.